Sore itu angin laut berembus lembut di sepanjang jalan menuju Resort Bahari Sentosa, sebuah hotel mewah yang berdiri di tepi pantai kota Arunala. Dari dalam mobil, aku memandangi ombak yang memantulkan cahaya matahari senja. Seharusnya suasana itu terasa menenangkan, tetapi ada kegelisahan kecil yang terus berputar di dalam dadaku, seperti firasat yang tidak mau pergi. Di kursi pengemudi, suamiku Dimas Pratama menyetir dengan satu tangan sambil sesekali memperbaiki rambutnya melalui kaca spion kecil. Ini akan jadi awal baru untuk kita, katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk. Namaku Alia Rahmani, dan perjalanan ini seharusnya menjadi perjalanan memperbaiki pernikahan kami. Dimas menyebutnya sebagai bulan madu kedua, sebuah kesempatan untuk memulai kembali setelah berbagai pertengkaran, hutang, dan masalah yang selama ini menekan hubungan kami. Pokoknya nanti kalau di resepsionis, bilang kita pesan suite 1308, ujar Dimas dengan nada bangga. Biar mereka tahu kita bukan tamu sembarangan. Aku tidak menjawab. Sudah terlalu sering aku mendengar cara bicaranya yang selalu ingin terlihat lebih besar dari kenyataan. Ironisnya, semua biaya perjalanan ini justru berasal dari tabunganku sendiri, dari pekerjaanku, dari lembur yang selama ini kulakukan diam-diam. Mobil kami akhirnya berhenti di depan pintu utama hotel. Resort itu memang terlihat megah. Bangunannya tinggi dengan dinding kaca besar yang memantulkan langit jingga senja. Lobi hotel dipenuhi aroma bunga putih yang lembut, dan lantai marmernya berkilau seperti cermin. Para tamu berlalu lalang dengan koper mahal dan pakaian elegan. Di tengah semua kemewahan itu, aku justru merasa kecil. Bukan karena tempatnya, tetapi karena aku berdiri di samping suamiku sendiri. Dimas menepuk pundakku dengan gaya manis yang terasa sedikit dipaksakan. Selamat ulang tahun pernikahan, Alia, katanya. Kita mulai dari nol ya. Untuk sesaat hatiku hangat. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin percaya bahwa mungkin kali ini semuanya benar-benar akan berubah. Kami berjalan menuju meja resepsionis. Seorang perempuan muda berdiri di sana dengan seragam rapi dan senyum profesional. Di dadanya terpasang pin kecil bertuliskan namanya, Nadia. Selamat datang di Resort Bahari Sentosa, katanya ramah. Dimas langsung berbicara dengan nada percaya diri yang terlalu berlebihan. Kami reservasi atas nama Dimas Pratama, suite 1308. Nadia mengetik sesuatu di komputer. Namun saat matanya membaca layar, sesuatu berubah di wajahnya. Senyumnya perlahan memudar. Matanya membesar sekejap, sebelum ia kembali memasang ekspresi profesional. Baik, Pak, katanya pelan. Suite 1308. Tangannya terlihat sedikit tegang saat mengetik. Ia sempat menatapku. Tatapan yang aneh. Seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani. Dimas menerima kartu akses kamar dengan senyum puas. Oke sayang, katanya padaku. Aku ambil koper di mobil dulu. Kamu tunggu di sini. Ia langsung berjalan pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri sendirian di dekat meja resepsionis, mencoba menenangkan perasaan aneh yang muncul sejak tadi. Baru saja aku hendak melangkah menjauh, tiba-tiba Nadia berdiri dari balik meja. Ia berjalan cepat menghampiriku. Wajahnya pucat, matanya terlihat panik. Bu, bisiknya sangat pelan. Aku tertegun. Iya? Nadia melihat sekeliling, memastikan tidak ada staf lain yang memperhatikan. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku langsung merinding. Tolong, jangan masuk ke kamar yang suami ibu pesan. Aku menatapnya bingung. Apa maksud kamu? Suaranya semakin pelan. Jangan naik ke kamar 1308. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Kenapa? Nadia
Nadia menggigit bibirnya. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menahan rahasia besar. "Saya tidak bisa menjelaskan sekarang," katanya cepat. "Tapi percayalah pada saya. Apapun yang terjadi, jangan ke kamar itu." Aku belum sempat bertanya lagi. Suara langkah mendekat membuat Nadia langsung kembali ke mejanya dan berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian Dimas muncul kembali dengan koper besar. "Alia," katanya kesal. "Ayo, kita naik." Aku menoleh ke arah lift. Kemudian kembali melihat Nadia. Ia berdiri di belakang meja resepsionis dengan wajah tegang. Tatapan kami bertemu. Dan dalam tatapan itu aku melihat sesuatu yang jelas. Ketakutan. "Mas," kataku pelan pada Dimas. "Aku ke toilet dulu sebentar." Dimas mengerutkan kening. "Cepat ya." Ia masuk ke lift. Pintu lift menutup perlahan. Aku berdiri diam di lobi hotel yang tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian aku keluar dari toilet. Dan saat itulah semuanya berubah. Dari arah lift terdengar keributan. Orang-orang mulai berlari. Staf hotel berteriak panik. "Lantai 13, cepat panggil tim medis. Bau gas!" Seseorang berteriak ke radio komunikasi. "Ini dari kamar 1308, ada ledakan kecil." Darahku terasa membeku. 1308, itu kamar kami. Suara jeritan samar terdengar dari atas. Seseorang dibawa turun dengan tandu. Wajahnya pucat, tubuhnya tidak bergerak. Aku berdiri kaku di tengah lobi hotel. Jantungku berdetak keras di telinga. Dan perlahan satu kesadaran mengerikan muncul di kepalaku. Jika tadi aku tidak berhenti di lobi, jika aku mengikuti Dimas ke kamar itu, mungkin orang yang sekarang dibawa turun dengan tandu adalah aku. Aku masih berdiri di tengah lobi ketika tandu itu melewati pintu lift. Beberapa staf hotel berjalan cepat mengelilinginya, sementara seorang petugas medis terus memeriksa napas pria yang terbaring di atasnya. Wajahnya pucat kebiruan, matanya tertutup rapat, dan bau gas yang samar ikut terbawa turun bersama mereka. "Korban keracunan gas," kata seseorang di antara kerumunan. "Dari kamar 1308. Lututku terasa lemas. Itu kamar kami. Kamar yang seharusnya aku tempati malam ini." Beberapa tamu mulai berbisik panik. Sebagian lagi mengambil ponsel untuk merekam kejadian itu. Suara langkah kaki, radio komunikasi staf, dan seruan panik memenuhi lobi hotel yang sebelumnya terasa tenang. Namun, di telingaku, semuanya terdengar seperti gema yang jauh. Pikiranku hanya memutar satu kalimat, 1308. Aku perlahan duduk di sofa dekat jendela besar yang menghadap laut. Napasku terasa pendek, telapak tanganku dingin. Baru 10 menit lalu, seorang resepsionis memperingatkanku agar tidak naik ke kamar itu. Dan sekarang terjadi ledakan kecil di sana. Jika aku mengikuti Dimas tadi, aku menelan ludah dengan susah payah. "Maaf Bu, mohon tetap di area lobi dulu." Suara seorang staf keamanan membuatku tersadar. Lift sementara ditutup. Petugas teknis mulai naik ke lantai 13 untuk memeriksa sumber kebocoran gas. Aku mencoba mengatur napas. Tetapi semakin kupikirkan, semakin ada sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Mengapa Nadia tahu sesuatu? Dan mengapa ia begitu panik saat memperingatkanku? Pertanyaan itu belum sempat kujawab ketika sebuah suara yang sangat kukenal terdengar dari belakang. "Alia," aku menoleh. Dimas berjalan cepat mendekat dari arah bar hotel. Wajahnya terlihat kaget, tetapi ada sesuatu yang aneh di ekspresinya. "Ini ada apa?" tanyanya sambil melihat kerumunan. "Ada insiden di kamar atas," jawab seorang staf. "Ledakan kecil." Dimas menoleh ke arahku. "Astaga, kita hampir saja naik ke kamar itu." Nada suaranya terdengar ringan, terlalu ringan. Ia memegang pundakku. "Untung kamu ke toilet dulu ya." Aku menatap wajahnya lama. Ada sesuatu yang salah. Jika seseorang baru saja hampir kehilangan istrinya karena ledakan kamar hotel, seharusnya ada rasa panik, ketakutan, atau setidaknya kekhawatiran. Namun di mata Dimas, aku justru melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang sekilas tampak seperti kelegaan yang gagal disembunyikan.
Ia segera menoleh ke arah staf hotel. "Kamar kami 1308, katanya. Staf keamanan itu langsung menegang. "Maaf Pak, kamar itu sedang disterilkan. Untuk sementara semua tamu dari lantai 13 akan dipindahkan ke kamar lain." Dimas mendesah kesal. "Serius, itu suite paling mahal di sini." Aku terdiam. Ia bahkan tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak bertanya apakah aku takut. Tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia keluhkan justru kamar mahalnya. Beberapa menit kemudian, seorang manajer hotel datang menghampiri kami. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Pak Bu," katanya sopan. "Kami akan memindahkan Anda ke kamar lain di lantai 9. Dimas mengangguk dengan wajah tidak puas. "Saya harap pelayanannya tetap sama." Kami akhirnya dibawa ke kamar baru. Lorong hotel terasa sunyi ketika pintu kamar itu terbuka. Ruangannya tetap mewah, tetapi tidak sebesar suite sebelumnya. Dimas langsung melempar kartu akses ke meja. "Sial," gumamnya. "Aku sudah bilang ke mereka kalau kita mau suite itu." Aku duduk di tepi tempat tidur. Tubuhku masih terasa gemetar. Suara tandu yang dibawa turun tadi masih terngiang di kepalaku. "Mas," kataku pelan. Dimas menoleh. "Kamu tadi naik ke kamar?" Ia mengangkat bahu. "Belum sempat. Aku ke bar dulu, minum kopi." Jawabannya terlalu cepat. Seolah sudah disiapkan. Aku tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang mulai menolak mempercayainya. Dimas masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir. Aku memandangi ruangan yang tiba-tiba terasa asing. Beberapa menit kemudian, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Aku membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun di sana. Hanya sebuah baki kecil room service yang diletakkan di lantai. Padahal kami tidak memesan apapun. Di atas baki itu terdapat secangkir teh hangat dan sebuah kartu kecil. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Di kartu itu hanya ada satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta hitam. "Besok pagi, musyola hotel, datang sendiri." Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Namun entah kenapa, aku langsung tahu siapa yang meninggalkan pesan itu. Nadia. Aku menatap pintu kamar mandi. Air masih mengalir di dalam. Dimas masih mandi. Perlahan aku menggenggam kartu itu erat. Ada sesuatu yang sangat besar tersembunyi di balik kejadian malam ini. Dan firasatku mengatakan satu hal yang mengerikan. Ledakan di kamar 1308. Mungkin bukan kecelakaan. Aku hampir tidak tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kamar 1308 muncul kembali di kepalaku. Bau gas, suara teriakan, dan tandu yang dibawa turun dari lift seperti terus berputar dalam pikiranku. Sementara itu, Dimas tidur nyenyak di sampingku. Dengkurannya pelan namun stabil, seolah tidak ada apapun yang terjadi semalam. Aku menatap langit-langit kamar hotel yang gelap. Perasaan aneh terus mengganggu pikiranku. Satu hal yang tidak bisa kujelaskan. Ada sesuatu yang salah. Dan aku mulai merasa semua ini bukan kebetulan. Jam di ponselku menunjukkan 06.42 pagi. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, berhati-hati agar tidak membangunkan Dimas. Suara air laut dari kejauhan terdengar samar melalui jendela kamar. Aku mengambil kartu kecil yang semalam kutemukan di baki room service. Tulisan di atasnya masih sama. "Besok pagi, musyola hotel, datang sendiri." Aku menoleh ke arah kamar mandi. Sepi. Dimas masih tertidur. Aku mengenakan jaket tipis, lalu berjalan perlahan menuju pintu kamar. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Suamiku tidur dengan tenang. Terlalu tenang. Seolah dunia tidak pernah hampir membunuhku semalam. Aku menutup pintu kamar tanpa suara. Lorong hotel masih sepi. Lampu-lampu redup menyala lembut di sepanjang karpet panjang. Setiap langkah kakiku terasa menggema lebih keras dari biasanya. Musyola hotel berada di sisi kiri lobi. Ruangan kecil yang hangat dengan karpet hijau dan aroma sabun pembersih yang masih baru.
Saat aku membuka pintunya, seseorang sudah duduk di dalam. Nadia, resepsionis yang semalam memperingatkanku. Ia duduk dengan tangan saling menggenggam di pangkuannya. Wajahnya tampak jauh lebih lelah dari kemarin. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. "Bu Alia," katanya pelan. Aku menutup pintu di belakangku. "Sekarang jelaskan," kataku langsung. "Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 1308? Nadia menarik napas panjang, seolah ia sudah menyiapkan dirinya untuk mengatakan sesuatu yang sangat berat. "Ketika suami ibu memesan kamar itu, awalnya saya tidak curiga apa-apa," katanya. "Itu kamar premium, banyak tamu memesannya." Ia menunduk sebentar sebelum melanjutkan. "Tapi ketika saya memasukkan nama ibu ke sistem, muncul notifikasi khusus dari kantor pusat." Aku mengerutkan kening. "Notifikasi?" Nadia mengangguk. "Pesan itu hanya muncul jika nama tertentu muncul di sistem reservasi." "Nama ibu?" Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. "Isinya?" Nadia menatapku dengan ragu. "Kalau ada tamu bernama Alia Rahmani, saya harus segera melaporkan ke direktur jaringan hotel. Namanya Bram Satrio." Nama itu terdengar asing. "Kenapa?" tanyaku. Nadia menelan ludah. "Saya juga tidak tahu awalnya. Jadi saya kirim laporan seperti instruksi." Ia mengeluarkan ponselnya. Beberapa menit kemudian, saya mendapat balasan langsung dari Pak Bram. "Apa katanya?" Nadia menatapku lurus. "Apapun yang terjadi, jangan tempatkan Bu Alia di kamar 1308. Ruangan musyola terasa tiba-tiba lebih dingin. "Kenapa?" bisikku. Nadia menggeleng pelan. "Karena beberapa hari sebelum ibu datang, ada 2 orang yang masuk ke kamar itu." "Siapa?" "Salah satunya teknisi luar." Ia menggenggam tangannya lebih erat. "Mereka membawa surat kerja dari vendor. Katanya mau memeriksa panel listrik." Aku menahan napas. "Tapi dari cara mereka bekerja, semuanya tidak normal," lanjut Nadia. "Mereka memasang alat kecil di dekat jalur gas, lalu mengutak-atik panel listrik. Aku merasakan seluruh tubuhku merinding. Jadi ledakan tadi malam?" Nadia mengangguk perlahan. "Itu bukan kecelakaan." Aku menutup mulutku dengan tangan. "Kalau ibu masuk ke kamar itu sebelum jam kejadian," katanya lirih. Aku mengangkat tangan menghentikannya. Aku tidak ingin mendengar kalimat itu, karena aku sudah tahu kelanjutannya. Aku mungkin tidak akan duduk di sini sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam. "Satu hal lagi," kata Nadia pelan. Ia membuka tas kecilnya. Dari dalamnya ia mengeluarkan flash disk hitam kecil. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkannya padaku. "Apa ini?" tanyaku. "Rekaman CCTV." Jantungku kembali berdegup keras. "CCTV apa?" Nadia menelan ludah. "Rekaman 2 hari sebelum ibu check-in." Ia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Rekaman seseorang yang masuk ke kamar 1308 bersama teknisi itu. Aku merasa napasku tertahan. "Siapa?" Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Suami ibu." Dunia seakan berhenti berputar. "Dimas." Ia menekan layar tablet, lalu memutarnya ke arahku. Video rekaman CCTV muncul, dan di layar itu, aku melihat Dimas, suamiku. Ia berdiri di dalam kamar 1308 bersama seorang pria berseragam teknisi. Mereka menunjuk ke arah panel listrik. Lalu Dimas memberikan sesuatu, sebuah amplop tebal. Dunia di sekitarku terasa runtuh dalam 1 detik. Karena saat itu, aku akhirnya mulai mengerti sesuatu yang mengerikan. Ledakan di kamar 1308 bukan kecelakaan, dan targetnya adalah aku.
Tanganku masih gemetar ketika menatap layar tablet di tangan Raka. Di sana terlihat jelas sosok Dimas berdiri di dalam kamar 1308. Ia berbicara dengan seorang pria yang mengenakan seragam teknisi. Mereka tampak memeriksa panel listrik di dinding, lalu pria itu membuka bagian dekat jalur gas. Beberapa detik kemudian, Dimas mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah amplop coklat tebal. Ia menyerahkannya pada pria itu. Pria tersebut menerimanya tanpa ragu. Rekaman itu berhenti. Ruangan musola terasa begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku memaksa diri untuk berbicara. Ini mungkin hanya kesalahpahaman. Suaraku terdengar lemah, bahkan di telingaku sendiri. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan ekspresi yang terlalu serius. "Bu Alia," katanya pelan. "Masih ada satu rekaman lagi." Ia menggeser layar tablet. Video berikutnya muncul. Kali ini bukan dari lantai 13. Lokasinya terlihat seperti lounge hotel di lantai dasar. Tanggal di pojok layar menunjukkan 2 minggu sebelum aku datang. Di video itu, Dimas duduk di sebuah meja kecil. Di depannya duduk seorang pria berkacamata dengan map dokumen di tangannya. Logo perusahaan asuransi terlihat jelas di map tersebut. Aku langsung merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tulang belakangku. Raka menekan tombol play. Suara rekaman terdengar samar. "Polis kecelakaan perjalanan ini sangat besar, Pak Dimas," kata pria berkacamata itu. "Iya," jawab Dimas santai. "Atas nama istri saya." Jantungku terasa berhenti. Pria itu membuka map. Nilai pertanggungannya cukup besar. Biasanya perlu pemeriksaan tambahan. Dimas tersenyum kecil. "Tidak perlu khawatir. Istri saya sangat percaya pada saya. Dia tidak perlu tahu semua detailnya." Aku langsung menutup mulutku dengan tangan. Dunia di sekitarku terasa berputar. Video itu berhenti. Namun Raka belum selesai. Ia membuka dokumen digital lain di tablet. Sebuah polis asuransi muncul di layar. Nama tertanggung tercetak jelas di bagian atas. Alia Rahmani. Jenis asuransi, kecelakaan perjalanan dan akomodasi hotel. Nilai pertanggungan, sangat besar. Cukup besar untuk membuat siapapun tergoda. Aku hampir tidak bisa bernafas. Raka menunjuk bagian bawah dokumen. Penerima manfaat. Aku menatapnya. Namanya tertulis jelas di sana. Dimas Pratama. Tanganku mulai gemetar lebih kuat. "Tidak mungkin," bisikku. Namun Nadia menunduk pelan. "Bu, polis ini aktif 2 minggu sebelum ibu datang ke hotel." Aku menatap mereka bergantian. "Kalian yakin ini benar?" Raka mengangguk. "Semalam, setelah insiden kamar 1308, kantor pusat asuransi menghubungi hotel. Kenapa? Karena seseorang sudah mengajukan klaim awal. Kepalaku terasa kosong. Siapa? Raka menatapku lurus. Suami ibu. Aku merasakan kakiku hampir kehilangan kekuatan. Apa? Dia melaporkan bahwa istrinya mengalami kecelakaan kamar hotel dan dalam kondisi kritis. Aku berdiri di sana, hidup, bernafas. Namun di luar sana, seseorang sudah melaporkan bahwa aku hampir mati. Dan orang itu adalah suamiku sendiri. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak menangis keras. Tangisku sunyi. Sunyi seperti hati yang baru saja dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya melindungiku. "Bu Alia," kata Nadia lirih. "Ada satu hal lagi." Aku mengangkat wajahku perlahan. "Apalagi?" Sebelum Nadia menjawab, pintu musola terbuka lagi. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Usianya sekitar 50 tahun. Posturnya tegap, jasnya sederhana namun rapi. Tatapannya tajam tetapi tidak dingin. Lebih seperti seseorang yang sudah lama mengamati banyak hal tanpa perlu berbicara keras. Nadia langsung berdiri. "Pak," pria itu mengangguk kecil padanya, lalu menatapku. "Bu Alia Rahmani." Suaranya rendah dan berwibawa. "Saya Bram Satrio." Nama itu membuatku teringat sesuatu. Nama yang tadi disebut Nadia, direktur jaringan hotel. Pria itu mendekat beberapa langkah, lalu berkata sesuatu yang membuat dunia di sekitarku terasa kembali berubah. "Saya sudah menunggu lama untuk bertemu dengan Anda." Aku menatapnya bingung. "Kita pernah bertemu?" Bram menggeleng pelan. "Belum. Tapi, saya mengenal nama Anda jauh lebih lama dari yang Anda kira." Jantungku kembali berdetak cepat. "Kenapa?" Ia membuka map hitam yang dibawanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Foto seorang pria,
Wajahnya tegas dengan senyum lembut. Entah kenapa, ada sesuatu dari wajah itu yang terasa familiar. Sangat familiar. Aku menatap foto itu lebih dekat. Dan tiba-tiba, napasku terhenti. Ini? Suaraku tercekat. Siapa dia? Bram menatapku dengan tenang, lalu mengucapkan nama yang langsung mengguncang seluruh hidupku. Surya Mahendra. Ia berhenti sejenak. Pria ini adalah orang yang meminta saya menjaga keselamatan Anda. Ruangan musyola terasa tiba-tiba lebih kecil, lebih sempit, lebih berat. Aku hampir tidak bisa berbicara. Dia? Suaraku hampir tidak keluar. Dia? Ayah kandung Anda. Dunia yang sudah retak sejak tadi, akhirnya benar-benar runtuh. Aku menatap foto itu lama sekali. Foto seorang pria dengan wajah tegas, rambut sedikit beruban di pelipis, dan senyum lembut yang entah kenapa terasa begitu familiar. Seolah aku pernah melihat wajah itu di cermin. Tanganku gemetar saat memegang foto tersebut. Ini tidak mungkin, bisikku. Selama hidupku, aku hanya mengetahui satu cerita tentang ayahku, bahwa ia adalah pria gagal. Pria yang meninggalkan ibuku ketika aku masih kecil. Pria yang tidak pernah peduli pada keluarganya. Setidaknya, itulah yang selalu diceritakan oleh keluarga tiriku. Aku mengangkat wajah perlahan. Bapak ini? Ayah saya. Bram Satrio mengangguk pelan. Namanya Surya Mahendra. Aku menatapnya tidak percaya. Dia tidak pernah pergi dari hidup Anda. Lanjut Bram tenang. Dia hanya tidak diizinkan mendekat. Ruangan musyola terasa sunyi. Hanya suara AC yang terdengar pelan di langit-langit. Apa maksud Anda? Tanyaku. Bram membuka map hitam yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, foto lama dan berkas yang terlihat sangat resmi. Ia mengeluarkan satu dokumen pertama. Selama ini Anda mungkin percaya bahwa ayah Anda adalah pria miskin yang gagal, katanya. Aku tidak menjawab, karena memang itulah yang selalu kudengar sejak kecil. Bram meletakkan dokumen itu di hadapanku. Padahal kenyataannya, ia berhenti sebentar. Surya Mahendra adalah salah satu pendiri grup perusahaan logistik dan perhotelan terbesar di negara ini. Aku membeku. Apa? Bram menggeser dokumen itu ke arahku. Di atas kertas itu terdapat laporan perusahaan. Logo perusahaan besar tercetak di bagian atas. Aku bahkan pernah melihat logo itu di televisi. Ini tidak mungkin, kataku pelan. Kalau ayah saya benar-benar orang kaya, kenapa saya hidup seperti ini? Bram menatapku dengan tatapan yang dalam. Karena keluarga ibu tiri Anda tidak pernah ingin Anda mengetahui kebenaran itu. Dadaku terasa semakin sesak. Ayah Anda menikah dengan ibu kandung Anda bertahun-tahun lalu. Lanjut Bram. Ibu Anda perempuan yang sangat baik, tetapi keluarganya sangat manipulatif. Ia menatapku sejenak sebelum melanjutkan. Mereka melihat ayah Anda hanya sebagai sumber uang. Aku menunduk. Pikiranku mulai mengingat masa lalu yang selama ini terasa kabur. Pertengkaran. Bisikan-bisikan keluarga. Ucapan yang selalu membuat ayahku tampak buruk. Ketika hubungan mereka memburuk, kata Bram, ayah Anda ingin membawa Anda pergi. Tapi keluarga ibu Anda menolak. Dan mereka memiliki kekuatan hukum untuk memperjuangkan hak asuh. Aku mengangkat wajah perlahan. Jadi, ayah saya menyerah. Bram menggeleng. Tidak. Dia mundur. Untuk melindungi Anda. Aku menelan ludah. Melindungi saya dari apa? Bram menarik napas panjang. Jika ia memaksa, konflik hukum bisa berlangsung bertahun-tahun. Dan keluarga ibu Anda bukan tipe orang yang bermain bersih. Aku merasakan sesuatu di dadaku. Rasa yang sulit dijelaskan. Marah. Sedih. Kosong. Selama ini aku membenci seseorang yang bahkan tidak pernah memiliki kesempatan menjelaskan dirinya. Ayah Anda tetap mengawasi Anda dari jauh. Lanjut Bram. Ia tahu Anda tumbuh dengan hidup sederhana. Dia ingin membantu.
Tapi keluarga Anda selalu menutup akses. Aku menatap foto di tanganku lagi. Senyum pria itu terasa begitu hangat. Seolah ia benar-benar pernah melihatku dengan penuh kebanggaan. Beberapa tahun lalu, kata Bram pelan, ayah Anda jatuh sakit. Dan saat ia tahu waktunya tidak lama lagi, Bram membuka halaman lain dari map tersebut. Dokumen yang lebih tebal. Ayah Anda memanggil saya. Dia mempercayakan satu hal pada saya. Aku menatapnya. Apa? Bram menggeser dokumen itu ke hadapanku. Di sana terdapat beberapa berkas legal. Saham perusahaan, sertifikat properti, dan sebuah dokumen trust fund. Semuanya atas nama satu orang, Alia Rahmani. Tanganku gemetar saat membaca namaku sendiri. Ayah Anda tidak ingin semuanya jatuh ke tangan orang yang salah, kata Bram. Jadi ia membuat sistem perlindungan. Warisan itu hanya bisa dibuka ketika Anda benar-benar siap. Aku hampir tidak bisa bernafas. Kenapa baru sekelam? Bram menatapku serius. Karena ayah Anda percaya satu hal. Apa? Bahwa Anda harus mengenal dunia terlebih dahulu. Belajar berdiri sendiri. Belajar mengenali siapa yang benar-benar mencintai Anda. Dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan Anda. Aku menutup mata sebentar. Dan tiba-tiba wajah Dimas muncul di pikiranku. Suamiku. Pria yang mencoba membunuhku demi uang asuransi. Sementara ayahku, diam-diam menjaga masa depanku dari jauh. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya karena sakit. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dadaku. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidupku selama ini dibangun di atas kebohongan orang lain. Raka yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Bu Alia, aku menoleh. Kami juga menemukan sesuatu tentang suami Anda. Bram menatapnya. Sudah waktunya? Raka mengangguk. Ia membuka tablet lagi. Di layar muncul daftar panjang. Catatan hutang, pinjaman ilegal, transaksi mencurigakan. Dimas Pratama memiliki hutang pada banyak pihak, kata Raka. Jumlahnya sangat besar. Aku menatap layar itu. Angkanya membuatku merinding. Dia meminjam uang dengan berbagai alasan. Lanjut Raka. Dan sering menggunakan nama Anda sebagai jaminan. Aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Selama ini, aku selalu berpikir aku hanya seorang istri biasa. Perempuan yang harus bertahan dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Namun, sekarang, aku mulai melihat kebenaran yang berbeda. Dimas tidak hanya memanfaatkan uangku. Ia ingin menghapusku dari hidupnya. Bram menutup map perlahan. Bu Alia, katanya tenang. Kami bisa membawa semua bukti ini ke polisi sekarang. Raka mengangguk. Dengan rekaman CCTV dan polis asuransi itu, kasusnya sangat kuat. Aku menatap mereka. Ruangan musyola kembali terasa sunyi. Namun kali ini hatiku tidak lagi terasa kosong. Ada sesuatu yang mulai bangkit. Kesadaran, harga diri, dan kemarahan yang selama ini tertimbun terlalu lama. Aku menghapus air mataku perlahan, lalu berkata dengan suara yang jauh lebih tenang daripada yang kurasakan. Saya sudah diam terlalu lama. Bram menatapku. Jadi, keputusan Anda? Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak lagi takut. Sekarang, kataku pelan, giliran dia yang belajar apa artinya kehilangan segalanya. Ruangan musyola itu kembali hening setelah kata-kataku. Namun kali ini keheningan itu berbeda. Bukan keheningan penuh kebingungan seperti sebelumnya, tetapi keheningan yang menandai bahwa sebuah keputusan telah diambil. Bram Satrio menatapku cukup lama, seolah memastikan bahwa aku benar-benar memahami apa yang baru saja aku katakan. Bahwa aku tidak lagi ingin sekadar selamat. Aku ingin keadilan. Akhirnya Bram mengangguk kecil. Baik, katanya tenang. Kalau begitu, kita mulai. Raka yang berdiri di sampingnya langsung membuka tablet lagi.
Ia menampilkan beberapa rekaman CCTV tambahan dari hotel. Langkah pertama, kata Bram, kita amankan semua bukti. Raka mengangguk. Rekaman lift, koridor lantai 13, serta akses kamar 1308 sudah kami salin ke server internal hotel. Ia menunjuk layar tablet. Di sini terlihat jelas, teknisi palsu itu masuk tanpa registrasi vendor resmi. Nadia yang sejak tadi duduk diam ikut menambahkan. Saya juga sudah menyimpan log sistem reservasi, termasuk waktu ketika Pak Dimas meminta kamar itu secara khusus. Aku menatap layar tersebut. Semua potongan kejadian yang semalam terasa kacau kini mulai tersusun seperti puzzle. Panel listrik yang dimodifikasi, jalur gas yang disabotase, polis asuransi, dan klaim kematian yang hampir diajukan. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah rencana. Bram menutup tablet Raka. Namun kita tidak langsung membawa ini ke polisi. Aku mengangkat alis. Kenapa? Karena kita ingin dia membuat kesalahan yang lebih besar. Bram berjalan perlahan di dalam ruangan kecil itu. Aura tenangnya membuat setiap kata yang ia ucapkan terasa berat. Dimas selama ini hidup dari kebohongan. Lanjutnya, ia meminjam uang dari banyak orang dengan satu cerita. Ia menatapku, bahwa istrinya adalah pewaris perusahaan besar. Aku langsung teringat sesuatu. Beberapa kali aku mendengar Dimas membual pada teman-temannya. Tentang koneksi bisnis, tentang investor. Tentang masa depan besar yang katanya sedang ia bangun. Padahal kenyataannya, aku bahkan tidak tahu apapun tentang itu. Dia menggunakan namamu sebagai jaminan, kata Bram. Dia meyakinkan banyak orang bahwa kamu memiliki akses pada modal besar. Raka membuka file lain di tablet. Ini daftar perusahaan yang pernah ia datangi. Ada 6 nama perusahaan di sana. Beberapa di antaranya terlihat sangat besar. Aku menelan ludah. Dan ironisnya, lanjut Bram, 3 perusahaan di daftar itu, sebagian sahamnya milikmu. Aku membeku. Apa? Bram tersenyum tipis. Warisan ayahmu. Aku memandang daftar itu lagi. Dimas mencoba meminjam uang dari perusahaan yang sebenarnya sebagian milikku. Langkah kedua, kata Bram. Kita runtuhkan kebohongan sosialnya. Ia membuka laptop tipis yang dibawanya. Beberapa detik kemudian, sebuah email muncul di layar. Email ini akan dikirim ke semua mitra bisnis yang pernah berhubungan dengan Dimas. Ia memutar layar laptop ke arahku. Isi email itu singkat namun tegas. Saya, Alia Rahmani, pemilik sah saham di beberapa perusahaan terkait, tidak pernah memberikan kuasa kepada Dimas Pratama untuk mewakili saya dalam urusan bisnis apapun. Semua pernyataan yang ia buat atas nama saya adalah tidak benar. Aku membaca kalimat itu perlahan. Setiap kata terasa seperti membuka pintu yang selama ini tertutup. Selama ini Dimas selalu berkata satu hal kepadaku. Tanpa aku, kamu tidak akan jadi apa-apa. Sekarang aku baru menyadari kebenarannya. Tanpa aku, dia tidak akan punya apa-apa. Langkah ketiga, lanjut Bram. Kita buat dia panik. Raka mengangguk. Hotel akan mengirim surat resmi kepada Dimas. Apa isinya? Tanyaku. Pemberitahuan bahwa kami menemukan kejanggalan pada kamar yang ia pesan. Aku mulai mengerti. Jika dia panik, dia mungkin mencoba menutupi jejak. Dan setiap langkah paniknya akan menjadi bukti baru, kata Bram. Nadia tersenyum kecil. Orang yang merasa aman biasanya berhati-hati. Tapi orang yang panik sering membuat kesalahan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa memiliki kendali. Bram kemudian mengambil sesuatu dari dalam mapnya. Sebuah kartu hitam kecil. Ia menyerahkannya padaku. Apa ini? Tanyaku. Ini akses ke trust fund yang ditinggalkan ayahmu. Tanganku gemetar saat menerimanya. Mulai hari ini, kata Bram lembut, semua yang menjadi hakmu kembali ke tanganmu. Aku menatap kartu itu lama sekali. Benda kecil itu terasa seperti pintu menuju kehidupan yang sama sekali baru. Raka memecah keheningan. Bu Alia, satu hal lagi. Aku menoleh. Dimas sedang mengatur pertemuan bisnis hari ini. Dengan siapa? Perusahaan investasi besar di pusat kota. Aku menatap Bram. Apakah itu salah satu perusahaan di daftar tadi? Bram tersenyum tipis. Ya, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dan, Bram menutup laptopnya. Dan perusahaan itu, sebagian sahamnya milikmu. Ruangan musyolah kembali sunyi. Namun kali ini keheningan itu dipenuhi sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan antisipasi. Bram menatapku. Pertemuan itu akan berlangsung sore ini. Dimas pikir dia akan bertemu calon investor. Ia berhenti sebentar. Padahal, ia menatapku dengan senyum tipis. Dia akan bertemu istrinya sendiri.
Gedung perkantoran itu berdiri tinggi di pusat kota Arunala. Dinding kacanya memantulkan langit siang yang cerah, sementara mobil-mobil mewah terparkir rapi di halaman depan. Aku berdiri di lantai 28, tepat di depan jendela besar ruang meeting utama. Dari sana, kota terlihat seperti peta yang terbentang luas di bawah kakiku. Tanganku masih terasa sedikit dingin, meskipun ruangan itu ber-AC. Ini bukan karena takut. Lebih seperti perasaan seseorang yang berdiri di ambang sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di belakangku, Bram Satrio sedang memeriksa beberapa dokumen di atas meja panjang. Raka berdiri di sisi ruangan dengan tablet di tangannya, sementara dua eksekutif perusahaan duduk dengan ekspresi serius. Semua sudah siap. Hari ini bukan sekedar rapat bisnis. Hari ini adalah hari ketika semua kebohongan Dimas Pratama akan runtuh. Siap? Tanya Bram Paan. Aku menarik napas panjang. Siap. Bram mengangguk kecil. Anggap ini bukan balas dendam, katanya. Ini hanya kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Pintu kaca ruang meeting terbuka. Seorang staf masuk. Pak Bram, katanya. Pak Dimas sudah datang. Jantungku berdetak sekali lebih keras. Bram mengangguk. Persilahkan. Beberapa detik kemudian, Dimas masuk ke ruangan itu. Ia mengenakan jas biru tua yang rapi. Rambutnya disisir licin seperti biasa. Senyum percaya dirinya muncul begitu ia melihat para eksekutif perusahaan. Di tangannya terdapat sebuah map tebal. Map yang pasti berisi proposal bisnis palsunya. Selamat siang semuanya, katanya dengan nada penuh keyakinan. Ia menyalami satu persatu orang di ruangan itu. Lalu matanya akhirnya bertemu denganku. Senyumnya langsung berubah. Alia? Ia terlihat benar-benar terkejut. Kamu? Di sini? Aku duduk tenang di kursi meeting. Hari ini aku tidak mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Aku memakai blazer krem elegan dengan rambut tersanggul rapi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak terlihat seperti wanita yang selalu berdiri di belakangnya. Aku juga diundang. Jawabku singkat. Dimas tertawa kecil. Oh, mungkin bagian administrasi? Ia duduk di kursinya tanpa curiga sedikit pun. Rapat dimulai. Dimas berdiri di depan layar presentasi dengan percaya diri. Slide demi slide muncul di layar besar. Grafik keuntungan, proyek besar, rencana investasi masa depan. Semua terlihat meyakinkan jika seseorang tidak tahu bahwa semuanya hanyalah kebohongan. Apa yang saya tawarkan hari ini, kata Dimas penuh semangat, adalah kesempatan investasi yang sangat langka. Ia berjalan mondar-mandir di depan layar. Dengan koneksi yang saya miliki, kita bisa mengembangkan bisnis ini jauh lebih besar. Kemudian ia tertawa kecil. Apalagi istri saya sebenarnya memiliki akses pada beberapa perusahaan besar. Hanya saja, dia tidak terlalu mengerti dunia bisnis. Aku merasakan sesuatu menusuk di dadaku. Kalimat itu. Kalimat yang selama ini selalu ia ucapkan tentangku. Namun kali ini, tidak ada yang tertawa. Ruangan itu justru menjadi sangat sunyi. Dimas tampak sedikit bingung. Namun ia tetap melanjutkan presentasinya sampai selesai. Akhirnya ia berdiri dengan senyum puas. Jadi bagaimana menurut Anda semua? Tidak ada yang langsung menjawab. Bram berdiri perlahan dari kursinya. Ia mengambil remote presentasi dari tangan Dimas. Terima kasih atas presentasinya, Pak Dimas. Suaranya tenang. Namun ada sesuatu yang membuat udara di ruangan itu terasa berubah. Tapi sebelum kita membahas proposal Anda, ia menekan tombol remote. Slide di layar langsung berubah. Bukan lagi grafik bisnis, melainkan sebuah dokumen. Dokumen yang sangat kukenal. Polis asuransi. Nama tertanggung, Alia Rahmani. Penerima manfaat, Dimas Pratama. Wajah Dimas langsung pucat. Apa ini? Katanya gugup. Bram berjalan perlahan mendekatinya. Kami hanya ingin mengklarifikasi sesuatu. Slide berikutnya muncul.
Rekaman CCTV. Dimas terlihat jelas di dalam kamar 1308 bersama teknisi palsu. Beberapa orang di ruangan itu langsung menarik napas tajam. Ini tidak benar, kata Dimas cepat. Itu hanya inspeksi teknis. Raka berdiri dari sudut ruangan. Teknisi itu bukan staf resmi hotel. Surat kerjanya palsu. Dimas mulai berkeringat. Slide berikutnya muncul. Dokumen klaim asuransi. Alasan klaim? Istri mengalami kecelakaan kamar hotel dan dalam kondisi kritis. Padahal malam itu, aku berdiri hidup di lobi hotel. Ruangan meeting menjadi sangat sunyi. Dimas menoleh panik ke arahku. Alia, jelaskan ke mereka. Suaranya mulai bergetar. Katakan kalau ini salah paham. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Langkahku terasa sangat tenang. Aku berdiri tepat di depannya. Dimas, kataku pelan. Ia menatapku seperti orang yang tenggelam mencari pertolongan. Kalau malam itu aku benar-benar berada di kamar 1308, aku berhenti sebentar. Apakah kamu akan menolongku? Ia tidak menjawab. Wajahnya pucat. Keringat mengalir di pelipisnya. Jawab aku. Kataku lebih pelan. Beberapa detik berlalu. Akhirnya ia berkata dengan suara yang hampir pecah. Aku terdesak hutang. Ruangan terasa semakin sunyi. Aku menatapnya lama. Jadi untukmu, suaraku sangat tenang sekarang. Nyamaku hanyalah solusi dari masalah keuanganmu. Dimas mencoba mendekatiku. Alia, dengar aku dulu. Namun dua petugas keamanan langsung masuk ke ruangan dan menahan lengannya. Aku bisa jelaskan, teriaknya panik. Ia menoleh ke arahku lagi. Mira, maksudku Alia, tolong katakan sesuatu. Aku memalingkan wajahku. Bukan untuk menghindari, tetapi untuk mengakhiri. Bram berdiri di sampingku. Presentasi Anda sudah selesai, Pak Dimas. Ia menatapnya dingin. Dan begitu juga dengan kebohongan Anda. Petugas keamanan menyeret Dimas keluar ruangan. Suaranya masih terdengar dari lorong. Tunggu, Alia, kita bisa bicara. Pintu ruang meeting tertutup. Ruangan kembali sunyi. Aku duduk kembali di kursiku. Menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, beban yang selama ini menekan hidupku terasa benar-benar runtuh. Dan aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Hari ini bukan hanya akhir dari presentasi Dimas. Hari ini adalah akhir dari hidup lamaku. Beberapa hari setelah kejadian di ruang rapat itu, hidupku berubah jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Kasus sabotase kamar hotel mulai diproses oleh pihak berwenang. Rekaman CCTV, dokumen asuransi, serta laporan teknisi palsu menjadi bukti yang tidak bisa disangkal. Nama Dimas Pratama mulai muncul dalam penyelidikan resmi. Namun anehnya, setelah semua kekacauan itu, aku justru merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketenangan. Bukan karena masalahku sudah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berhenti membiarkan seseorang menginjak harga diriku. Siang itu aku berada di kantor Bram Satrio. Ruangan itu luas dengan jendela besar menghadap kota Arunala. Di atas meja panjang terdapat berbagai dokumen tentang warisan ayahku yang kini sedang diproses secara resmi. Bram duduk di seberangku sambil memeriksa beberapa berkas. Raka berdiri di dekat pintu, memeriksa laporan keamanan terbaru. Proses hukum akan berjalan cukup cepat, kata Bram tenang. Bukti yang kita miliki sangat kuat. Aku mengangguk pelan. Meski begitu, perasaanku tetap campur aduk. Dimas pernah menjadi suamiku, pria yang dulu kupikir akan menemaniku sepanjang hidup. Sekarang namanya justru muncul dalam laporan percobaan pembunuhan.
Ketukan di pintu memotong pikiranku. Seorang staf keamanan membuka pintu sedikit. "Pak Bram," katanya, "ada 2 orang ingin bertemu Bu Alia." Aku langsung menoleh. "Siapa?" Staf itu terlihat sedikit ragu. Seorang wanita sekitar 50 tahun dan seorang pria muda. Jantungku langsung terasa berat. Aku tidak perlu mendengar nama mereka. Aku sudah tahu. "Persilahkan masuk," kataku pelan. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. 2 orang masuk ke ruangan itu dengan langkah tergesa. Yang pertama adalah seorang wanita dengan wajah yang sangat kukenal. Nerissa, ibuku mertua. Di belakangnya berdiri seorang pria muda dengan ekspresi tegang. Galvin, adik Dimas. Begitu melihatku, Nerissa langsung berjalan cepat ke arahku. "Alia," teriaknya. Suaranya penuh emosi. "Anakku itu butuh kamu." Aku tetap duduk di kursiku. Belum sempat aku berdiri, Nerissa tiba-tiba berlutut di depanku. Aku benar-benar terkejut. "Alia, tolong hentikan semua ini," katanya sambil menangis. "Rifan, maksudku Dimas, dia cuma sedang tertekan." Tangannya memegang ujung rokku. "Dia tidak benar-benar ingin menyakitimu." Aku menatapnya lama. Wanita ini, yang selama 5 tahun selalu memandangku rendah. Wanita yang pernah berkata padaku bahwa aku beruntung karena anaknya mau menikah denganku. Sekarang berlutut di depanku. "Alia," lanjutnya dengan suara pecah, "kamu kan baik. Kamu pasti tidak tega melihat keluarga ini hancur." Aku menarik napas perlahan. Kemudian bertanya dengan suara yang sangat tenang. "Terhimpit hutang karena apa, Bu Nerissa?" Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Karena rumah yang saya bayarkan cicilannya? Mobil yang saya bayarkan pajaknya? Atau uang bulanan yang selama ini saya kirim setiap bulan?" Wajah Nerissa perlahan memucat. Galvin akhirnya ikut berbicara. "Kak Alia, Kak Dimas cuma salah langkah." Aku menatapnya. "Salah langkah?" Aku tersenyum tipis. Salah langkah itu menabrak pot bunga di halaman. Bukan memasang jebakan gas di kamar hotel untuk membunuh istrinya sendiri. Ruangan itu langsung sunyi. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta itu. Namun Nerissa masih mencoba bertahan. "Kalau Dimas masuk penjara, kami hidup dari apa?" katanya putus asa. Aku sudah tua. Kalimat itu menusuk, tetapi tidak seperti dulu. Tidak lagi membuatku merasa bersalah. Aku menatapnya dengan tenang. "Bu," kataku pelan, "keluarga adalah orang yang ingin melihatmu hidup, bukan orang yang rela melihatmu mati demi uang." Air mata Nerissa berhenti sejenak. Ia menatapku seperti baru benar-benar memahami situasinya. "Jadi kamu benar-benar akan menghancurkan hidup anakku?" tanya Galvin. Aku menoleh padanya. "Saya tidak menghancurkan siapapun." Aku berdiri dari kursiku. "Saya hanya berhenti membiarkan mereka menghancurkan saya." Kalimat itu menggantung di udara. Bram tetap berdiri di belakangku tanpa berkata apa-apa. Namun kehadirannya membuatku merasa tidak sendirian. Aku menatap Nerissa sekali lagi. "Saya tidak akan menuntut kalian atas semua uang yang sudah saya berikan selama 5 tahun. Ia tampak sedikit lega. Namun aku belum selesai. Tapi mulai hari ini, semua bantuan itu berhenti." Wajahnya langsung berubah. "Saya sudah menyewa rumah kecil untuk kalian selama 6 bulan, lanjutku. Setelah itu, kalian harus berdiri sendiri." Nerissa menatapku dengan mata membesar, seolah keputusan itu jauh lebih berat daripada proses hukum terhadap anaknya. "Kamu kejam, Alia," katanya dengan suara penuh amarah. "Kamu mau melihat kami hidup menderita?" Aku menggeleng pelan. "Tidak." Aku menatapnya dengan tenang. "Saya hanya tidak ingin kalian hidup dari penderitaan orang lain lagi." Beberapa detik kemudian Nerissa kembali menangis. Namun kali ini tangisnya berbeda. Bukan tangisan seseorang yang meminta belas kasihan, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya menyadari bahwa dunia tidak lagi berada di bawah kendalinya. Aku menunduk sedikit. "Semoga kalian menemukan cara hidup yang lebih baik." Kemudian aku berbalik menuju pintu. Langkah kakiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berjalan pergi tanpa rasa bersalah. Karena akhirnya aku memahami sesuatu yang sangat penting. Aku tidak pernah menghancurkan keluarga mereka. Aku hanya berhenti menjadi korban mereka. Beberapa bulan berlalu setelah hari itu. Kasus sabotase kamar hotel terus berjalan di jalur hukum.
Rekaman CCTV, dokumen asuransi, serta laporan teknisi palsu menjadi bukti yang terlalu kuat untuk disangkal. Nama Dimas Pratama akhirnya resmi masuk dalam proses penyelidikan. Aku tidak lagi mengikuti setiap perkembangan kasusnya. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku tidak lagi berputar di sekitar dirinya. Pagi itu, aku berdiri di sebuah tempat yang dulu hampir menjadi lokasi kematianku, Resort Bahari Sentosa. Namun kali ini aku tidak datang sebagai tamu. Aku datang sebagai salah satu pemilik saham jaringan hotel tersebut. Sinar matahari pagi masuk melalui dinding kaca besar di lobi hotel, memantulkan cahaya hangat di lantai marmer yang mengkilap. Para tamu berjalan keluar masuk dengan koper mereka. Suasana hotel terasa hidup dan tenang. Aku berdiri di tengah lobi itu sambil memandangi sekeliling. Tempat ini dulu terasa asing dan menakutkan. Sekarang terasa seperti rumah yang baru saja ku kenal. Bu Alia? Suara lembut itu membuatku menoleh. Nadia berjalan mendekat dengan tablet di tangannya. Ia mengenakan seragam resepsionis yang sama seperti dulu, tetapi sikapnya terlihat jauh lebih percaya diri sekarang. Semua laporan audit keamanan sudah selesai, katanya sambil tersenyum. Pak Raka juga sudah menempatkan tim tambahan sesuai instruksi. Aku mengangguk kecil. Bagus. Sejak kejadian malam itu, banyak perubahan dilakukan di hotel ini. Sistem keamanan diperbarui, prosedur teknisi diperketat. Tidak ada lagi akses vendor tanpa verifikasi lengkap. Nadia menatapku sebentar sebelum berkata pelan. Saya masih sering memikirkan malam itu. Aku tersenyum tipis. Aku juga. Kami berdua terdiam sejenak. Beberapa meter dari kami, pintu utama hotel terbuka dan seorang pria masuk dengan langkah tenang. Bram Satrio. Ia mengenakan jas abu-abu yang sederhana namun rapi seperti biasanya. Senyumnya muncul begitu melihat kami. Hari pertama sebagai pemilik saham, katanya ringan. Bagaimana rasanya? Aku menoleh kembali ke arah lobi hotel. Rasanya seperti akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya. Bram mengangguk pelan. Ayahmu pasti bangga. Nama itu masih selalu membuat dadaku terasa hangat. Surya Mahendra. Pria yang selama ini kukira telah meninggalkanku. Padahal diam-diam ia justru melindungiku dari jauh. Bram berjalan mendekat dan berdiri di sampingku. Kita masih punya beberapa dokumen yang perlu dibahas, katanya. Tapi sebelum itu, ia membuka map kecil yang dibawanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Foto sebuah bangunan sederhana. Tempat apa ini? Tanyaku. Panti asuhan di pinggir kota, jawab Bram. Ayahmu sering menyumbang ke sana secara anonim. Aku menatap foto itu. Bangunannya kecil, cat dindingnya sederhana. Namun entah kenapa tempat itu terasa hangat hanya dengan melihatnya. Dia selalu ingin suatu hari mengajakmu ke sana, kata Bram pelan, untuk membantu anak-anak di sana bersama. Aku menatap foto itu lebih lama. Ada rasa haru yang tiba-tiba muncul. Aku ingin pergi ke sana, kataku. Bram tersenyum kecil. Kita bisa pergi setelah rapat hari ini. Nadia kembali menghampiri kami membawa 2 cangkir kopi hangat. Bu Alia, ini kopi Anda. Aku mengambilnya. Terima kasih, Nadia. Ia tersenyum sedikit malu. Saya hanya melakukan apa yang benar waktu itu. Aku menatapnya. Dan aku tahu kalimat itu bukan kalimat sederhana. Karena keputusan kecilnya malam itu telah mengubah seluruh hidupku. Jika ia tidak menghentikanku di lobi hotel, mungkin aku tidak akan pernah berdiri di sini hari ini. Aku menoleh ke arah lift hotel. Bayangan malam itu kembali muncul di pikiranku. Jeritan, keributan, tandu yang dibawa turun dari lantai 13, teknisi palsu yang pingsan karena gas, dan sebuah rencana jahat yang gagal. Namun kali ini perasaan itu tidak lagi menakutkan, justru terasa seperti pengingat. Pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam satu keputusan kecil. Bram menepuk ringan bahuku. Ayo, katanya. Rapatnya sebentar lagi mulai. Aku mengangguk.
Kami berjalan menuju koridor yang mengarah ke ruang meeting hotel. Langkah kakiku terasa ringan, karena untuk pertama kalinya, aku berjalan menuju masa depan yang benar-benar kupilih sendiri. Bukan masa depan yang dipaksakan oleh orang lain. Dan saat pintu ruang meeting terbuka di depan kami, aku tahu satu hal dengan pasti. Hidup yang dulu hampir direnggut dariku, sekarang sepenuhnya berada di tanganku. Pagi itu matahari bersinar terang di atas kota Arunala. Langit biru terlihat bersih tanpa awan, seolah dunia sengaja memberi hari yang tenang setelah semua badai yang kulewati. Aku berdiri di dekat jendela besar ruang meeting hotel, memandang kota yang terbentang luas di bawah sana. Jalan-jalan mulai dipenuhi kendaraan. Orang-orang berjalan menuju pekerjaan mereka, dan kehidupan terus bergerak seperti biasa. Namun bagiku, hari itu terasa berbeda. Hari itu adalah hari pertama aku benar-benar merasakan bahwa hidupku telah berubah. Di meja panjang di belakangku, beberapa dokumen perusahaan telah tersusun rapi. Bram sedang berbicara dengan beberapa manajer hotel mengenai rencana pengembangan jaringan resort yang dulu didirikan oleh ayahku. Sekarang, sebagian tanggung jawab itu ada di tanganku. Tanggung jawab yang dulu bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Alia, aku menoleh. Bram berdiri beberapa langkah dariku dengan map di tangannya. Semua dokumen kepemilikan sudah selesai diproses. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Ia tersenyum tipis. Ayahmu akan sangat bangga melihatmu hari ini. Nama itu masih selalu membawa rasa hangat sekaligus haru. Surya Mahendra. Seorang ayah yang selama ini kupikir tidak pernah peduli. Padahal sebenarnya, ia telah menyiapkan masa depanku jauh sebelum aku menyadarinya. Aku kembali memandang kota dari jendela. Ada satu kenangan yang tiba-tiba muncul di pikiranku. Malam di hotel itu. Jeritan dari lantai 13. Jeritan yang dulu membuatku gemetar ketakutan. Namun sekarang, aku akhirnya memahami sesuatu. Jeritan itu bukan jeritanku. Jeritan itu adalah suara dari sebuah rencana jahat yang gagal. Langkah kaki pelan terdengar di belakangku. Aku menoleh. Nadia masuk ke ruangan dengan membawa tablet. Bu Alia, katanya sopan. Laporan keamanan terbaru sudah selesai. Aku tersenyum. Bagus. Sejak kejadian malam itu, sistem keamanan hotel berubah total. Tidak ada lagi teknisi yang bisa masuk tanpa verifikasi. Tidak ada lagi akses kamar tanpa catatan digital yang jelas. Raka memimpin tim keamanan dengan standar yang jauh lebih ketat. Hotel ini sekarang benar-benar menjadi tempat yang aman. Nadia ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Bu, saya masih sering memikirkan malam itu. Aku menatapnya. Malam ketika saya menghentikan ibu di lobi. Aku mengangguk pelan. Kalau waktu itu saya tidak bicara, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun aku tahu apa yang ingin ia katakan. Jika malam itu aku tetap naik ke kamar 1308, mungkin cerita ini akan berakhir sangat berbeda. Aku tersenyum lembut padanya. Kamu melakukan hal yang benar. Nadia menunduk sedikit. Wajahnya memerah. Kadang keputusan kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang, lanjutku. Bram menutup mapnya dan berjalan mendekat. Kita masih punya satu agenda hari ini, katanya. Aku menatapnya. Apa? Ia menunjukkan foto kecil yang sebelumnya pernah ia tunjukkan padaku. Foto sebuah panti asuhan sederhana di pinggir kota. Tempat ini selalu dekat di hati ayahmu, kata Bram. Dia ingin suatu hari kamu datang ke sana. Aku memandang foto itu lama. Bangunan kecil dengan halaman luas. Anak-anak terlihat bermain di sana. Tempat itu terasa sederhana. Namun entah kenapa, aku merasa seperti melihat sesuatu yang penting. Kalau begitu, kataku pelan. Mari kita pergi ke sana hari ini. Bram tersenyum. Kurasa ayahmu akan menyukai keputusan itu. Kami berjalan keluar dari ruang meeting menuju koridor hotel. Para staf yang kami lewati menyapa dengan sopan. Beberapa tamu berlalu lalang tanpa mengetahui cerita besar yang pernah terjadi di tempat ini. Di dekat lift, aku berhenti sejenak. Lift yang sama. Lift yang malam itu membawa tandu dari lantai 13. Untuk beberapa detik, aku hanya berdiri diam. Mengingat semua yang telah terjadi.
rencana pembunuhan, kebohongan, pengkhianatan, namun juga keberanian, kejujuran, dan orang-orang yang memilih melakukan hal yang benar. Aku menarik nafas panjang, lalu tersenyum kecil. Karena sekarang aku akhirnya mengerti sesuatu yang sangat penting. Malam itu memang ada jeritan keras di hotel ini. Jeritan yang membuat semua orang panik. Tetapi jeritan itu bukan milikku. Jeritan itu milik seseorang yang rencananya gagal. Jeritan dari kebohongan yang runtuh. Jeritan dari orang yang mencoba menyakiti manusia yang salah. Karena aku bukan lagi perempuan yang mudah dimanfaatkan. Aku bukan lagi istri yang hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Aku adalah Alia Rahmani, putri dari Surya Mahendra. Perempuan yang hampir kehilangan hidupnya, tetapi justru menemukan dirinya sendiri. Aku melangkah keluar dari hotel bersama Bram. Angin laut pagi menyambut kami dengan lembut. Di depan sana, jalan menuju kehidupan baru sudah terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah maju tanpa perlu menoleh ke belakang lagi.